Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Dian yang bertugas di Klinik Pasundan pada hari ini. Baik Bapak, sebelumnya izinkan saya menanyakan identitas anak Bapak terlebih dahulu ya, Pak. Baik Bapak, anaknya namanya siapa ya, Pak? Anip, Dok. Anip. Untuk usianya berapa bulan, Pak? 4 bulan. Baru 4 bulan. Baik, untuk alamatnya Bapak tinggal di mana, Pak? Jalan Saat, Dok. Jalan Saat. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, Dok. Baik Bapak. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya akan mulai pemeriksaan fisik pada anak Bapak ya Pak. Sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan 6 langkah WHO dan menggunakan hand glove. Baik, selanjutnya di sini saya akan melihat pasien apakah dia sakit atau tidak. Jika sakit, seberapa sakit pasien dan bagaimana posisinya. Untuk selanjutnya diperiksa yaitu tingkat kesadarannya, lalu diperiksa pernapasannya, lalu apakah dia terdapat laju dan usaha untuk pernapasan atau sianosis. Untuk sirkulasinya juga diperiksa untuk tekanan darahnya dan detak jantung dan denyut nadinya. Selanjutnya pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termometer, letakkan pada ketiak. Baik, selanjutnya pemeriksaan pengukuran berat badan, panjang atau tinggi badan. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan di bagian wajahnya, kita kenali wajahnya apakah terdapat koli atau bagaimana mukanya terlihat pucat. Lalu selanjutnya kita lihat pada rambutnya. Untuk rambutnya itu kering dan mudah dicabut apabila terjadi defisiensi zat besi. Selanjutnya di sini kita periksa matanya di bagian konjungtivanya, pucat atau tidak. Selanjutnya di sini kita periksa hidungnya, apakah terdapat epistaksis. Lalu selanjutnya kita periksa di bagian mulutnya, meliputi warna bibir, pucat atau tidak untuk mukosanya. Lalu kita periksa mulutnya juga, pucat atau tidak, dan kita periksa lidahnya, halus dan atau merah. Biasanya ciri-ciri ini terdapat pada anemia megaloblastik. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada gusinya apakah terdapat kemerahan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening, di mana kelenjar getah bening ini umumnya diperiksa selama pemeriksaan bagian tubuh, di mana mereka berbeda. Yang pertama, untuk prosedurnya periksa di bagian yang pertama, pasien bisa berbaring dan bisa sambil duduk. Kita periksa nodul oksipital, post aurikular anterior dan posterior cervical, cervical parieteroid, submaxillary dan sublingual dan aksilari. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada hati. Di sini saya akan menghitung dan menginterpretasikannya. Pertama yaitu detak jantungnya, kita pegang menggunakan stetoskop. Lalu kita periksa di bagian hatinya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada abdomennya, apakah terjadi infeksi pada tali pusarnya. Kita lihat
Lalu apakah terdapat hepatomegali? Selanjutnya kita periksa apakah terdapat splenomegali dengan cara untuk letakkan tangan kiri di bagian atas pasien untuk menopang dan mendorong tulang rusuk kiri ke bawah dari jaringan yang terdekat ke bagian depan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan untuk hasil interpretasinya. Untuk yang di bagian limpa terdapat pembesaran limpa dan insisiura limpa. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitali atau pembesaran tesis. Ini khusus untuk anak laki-laki. Selanjutnya kita periksa di bagian anusnya apakah terdapat melena atau hematokezia di bagian anusnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kukunya apakah terdapat pucat atau tidak. Lalu apakah terdapat cyanosis atau koilonisia atau kukunya melengkung seperti sendok. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan tangan, telapak tangan, apakah terdapat pucat atau tidak, atau terlihat keabu-abuan. Lalu di sini selanjutnya di sini akan melakukan pemeriksaan pada kulitnya, apakah terdapat kulit kering, purpura, peteki, ekimiosis dan hematoma. Baik Bapak, untuk hasil kesimpulannya. Baik Bapak, untuk hasil pemeriksaan fisik yang saya dapatkan, kemungkinan anak Bapak ini mengalami anemia Pak, yaitu anemianya itu tenang saja masih ringan ya Pak atau masih sedang. Yang dibuktikan dengan adanya mukanya yang pucat dan pada terdapat konjungtivanya juga pucat. Lalu untuk mukosa mulutnya juga tampak lebih pucat. Untuk kukunya terdapat untuk telapak tangannya juga ya Pak terdapat pucat dan kulitnya juga terlihat tidak normal ya Pak. Baik Bapak, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Pak? Udah jelas dong. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai pemeriksaan. Assalamualaikum.